Halo teman-teman Gria Penis. Saya Penny Cahyaning Tias. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget jauh dari Batang. Ada yang tahu Batang itu dari mana? Kita langsung tanya ke Mbak Nurul. Halo sobat-sobat semuanya, perkenalkan nama saya Mbak Nurul Maslahah, pembatik tulis dari Kabupaten Jawa Tengah. Batang tuh tempatnya tuh deket sama Pekalongan tetanggaan, kurang lebih kalau dari Batang ke Pekalongan itu sekitar 8 kilometer. Nah, deket sama Pekalongan, jadi apa timurnya Pekalongan. Ya, Baik, Mbak Nurul. Terima kasih udah datang ke Gria Penny. ya, Bagaimana sama-sama Mbak. tadi perjalanannya? Ya, aku dari Batang tadi jam pagi ya Mbak, terus sampai sini itu jam 8-an. Jam Ya, 8-an. Berarti dari Batangnya itu hari sebelumnya semalam apa bersubuh? subuh Mbak Subuh. dari Batang, terus sampai sini jam 8 tadi. Berarti makan waktunya cuma 4 Ya, 5 jam ya? ya kurang lebih sekitar 4 jam lebih Mbak, 4 4 jam jam lebih lebih. ya. Ya. Oke, baik. Nah, em, boleh cerita-cerita nggak sih Mbak, Mbak Nurul kalau di Batang itu para pembatiknya sekarang udah berapa? Terus sudah berapa lama apa karya-karya batik dari Batang ini? Sudah sejak tahun berapa gitu lah di Oh ya, tempatnya Mbak Nurul sendiri ya? ya. Kalau dari aku sendiri sih teman-teman belajar membatik tuh dari SD ya, dari kelas 6 SD tuh aku bisa membatik, udah belajar membatik itu mulai dari kayak pola, desain, terus juga desain-desain. Terus kalau perkembangan batik Batang sendiri tuh di daerah saya ya rata-rata pembatiknya udah pada tua Mbak, sekitar Heeh. umur dari 40 sampai 60-an. Oh Ya ya? sekarang tuh apa anak muda jarang yang mau membatik di daerah saya. Ya Mm-mm. mungkin dari keluarga saya saja Mbak yang Mm-mm, mau mm-mm, meneruskan mm-mm, mm-mm, apa bakat membatik. mm-mm. Soalnya aku tertarik di batik karena kan dari keluarga ya Mbak, dari ibu Iya. tuh membatik gitu. Jadi saya tertarik kok kayak bagus gitu kan, kayak Mm-mm. indah banget gitu loh. Iya, iya Dan betul. di batik kan kita bisa menuangkan apa wawasan, terus apa Mm-mm. namanya gagasan, pikiran Mm-mm. kita tuh ke dalam kain yang Iya, tadinya polos, terus kita ada ide apa itu kan menuangkan gagasan, betul, otomatis kan betul. kayak karya, kita mau buat karya apa sesuka kita itu kan dengan Mm-mm. batik juga bisa, ibaratnya kayak nggak beda jauh lah sama melukis gitu kan Mbak, ya Betul, sama-sama betul. juga karya seni tangan gitu, tapi memang mungkin ya anak-anak muda sekarang tuh nggak mau membatik, mungkin Mm-mm. karena prosesnya yang lama, terus Mm-mm. juga sekarang kan batik kan dijualnya agak susah ya Mbak, pemasarannya Betul. gitu kan, perlu waktu gitu kan, perlu Iya. kesabaran gitu kan, Mm-mm. ya mereka kadang kan malesnya gitu di pemasarannya, kadang kan nggak Mm-mm. mesti. Terus juga Enggak. proses batik kan kita tahu bahwa batik kan lama Mbak, karena kan tangan ya, karya Iya. tangan ya itu. Mulai dari kayak proses pola, Mm-mm. nyanting, terus warna itu harus butuh kesabaran, ketelatenan. Kadang Mm-mm. juga yang namanya suatu karya seni gitu kan Mbak, kalau misalnya kita ngerjainnya apa buru-buru gitu kan, Mm-mm. buru-buru kan nanti hasilnya tuh nggak rapi. Kadang Betul. kalau hati kita, mood kita itu masih berantakan istilahnya gitulah, nanti warnanya bisa maunya warna biru keluarnya Beda, birunya beda gitu iya ya. betul betul. Itu Nah berarti ya. karena Mbak Nur tadi menceritakan dari SD ya, Hmm. ya untuk udah belajar membatik. Nah berarti untuk di Batangnya sendiri eh hasil hasil batik di Batang itu sejak tahun berapa kira-kira mulainya? Mbak Nur tahu Oh, nggak di tahun berapakah? kalau dari batik-batik Batang ini memang Mm-mm, motif-motif yang seperti ini ya mm-mm, teman-teman, ini tuh motif-motif klasik, dan motif-motif ini tuh mm-mm. sudah ada Sejak sejak tahun dulu ya, mungkin dari ibu saya 1950-an itu kurang kayaknya udah lebih ada ya, kurang 1950-an lah lebihnya ya. ya. Oke. Jadi dari tahun 1950-an di daerah Batang sudah menghasilkan kain batik Iya, seperti ini nih. iya Nah, klasik-klasik. klasik-klasik seperti ini apakah ada filosofinya kah, Mbak, di Iya. setiap kain ini? Karena kan setahu saya kalau kain klasik kayak Jogja selalu memiliki arti atau filosofi. Nah, Hmm. kalau di daerah Batang sendiri, apakah ada filosofi atau cerita sendiri kah?
Iya, ada Ah, Mbak. Di ah, daerah Batang sendiri kan kita produksi yang namanya itu batik tulis Batang. Nah, orang-orang ada juga yang menyebutnya istilahnya tuh batik tulis Rifayah. mm-mm, Terkenal populernya kan dengan sebutan nama batik tulis Rifayah. mm-mm, Karena kan di batik tulis Batang ini mm-mm, kita tidak boleh menggambarkan makhluk hidup itu secara utuh. Nah, mm-mm. contohnya motif pelatih ini. Oke. Ini kan ada motif burung yang Iya. kepalanya tuh terpenggal sama badan. Oh, Jadi itu terpisah. ya kadang juga ada penggambaran motif hewan itu yang distilasi kayak bentuk tumbuhan. Oke. Ya, terus memang kayak gini tidak Heeh, boleh menggabungkan apa heeh. unsur binatang kayak gini, Mbak, harus terpisah Oh, penggalan kepalanya. heeh. Ya, apa yang membedakan antara batik tulis Rifayah dengan batik yang lain itu keunikan Hmm, ini dari ini ciri khasnya. ciri khasnya adalah untuk Ya, setiap binatang itu pasti terpisah. ya, terus Oke. juga pembatikannya rata-rata itu dua sisi kain, Mbak. Jadi Heeh. depannya dibatik, terus belakangnya dibatik lagi Oke, gitu. bolak-balik cantingnya ya. Iya, Nah, dan warna khasnya Batang tuh seperti ini teman-teman. Jadi iya, dia Bang bermainnya Biron. warnanya pasti ada unsur merah, unsur biru, dan Hijau. hijau. Iya, Nah, kok ada ini nggak sih Mbak filosofi kenapa Batang itu memakai warna seperti ini ciri khasnya? karena kan dari batik Batang sendiri mungkin karena warna ya, Mbak. Warna itu memang sejak dulunya itu klasiknya begini, warna Hmm, merah sama biru. Istilahnya namanya itu Bang Biron ya. Bang Biron. Jenis Bang Biron. Oke. Di Batang sendiri kan ada dua warna tuh, Mbak. Mm-mm. Tiga negeri kan kita biasa apa kenalnya itu warna ada soganya gitu Iya, kan, itu betul. pasti tiga negeri ya, itu Oke. juga ada di Batang Oke. ya. Oh, ini setiap kain ini apakah ada nama-nama tersendiri kan, Mbak? Ya, ada Boleh namanya, diceritakan? motifnya sendiri-sendiri, Mbak. Mm-mm. Yang ini kan motif liris, udan liris Udan liris. ya, udan Heeh. liris. Kalau yang tengah ini, Mbak, Ini peloati juga, Mbak, namanya. Pulau Ini Ati. ada Oh, motif burungnya juga yang oh paling iya. terkenal dari apa seluruh motif batik Mm-mm. Batang yang ciri khasnya ini motif peloati ini Oke. yang ada unsur hewannya, nggak boleh ada Oh, bergabung gitu. siap. Nah, di sini juga liris Mm-mm. ada ini, Mbak, motif burungnya itu. Yang ini ya, Iya, yang di bawah ini ada istilah burung ya. iya, Oh, ini apa? burung merak. Merak. Iya, Oke. Oke, ini namanya udan liris ya. iya. Nah, tadi kalau udan liris boleh tahu apakah ada filosofinya, Mbak? Artinya? Eh, udan liris dinamakan udan liris rata-rata kalau udan liris kan memang bentuk lengrengan gini ya, Mbak, Mm-mm. motifnya ya. Mm-mm, Nah, di lereng-lereng Batang gini. sendiri kita buat motifnya tuh yang hujan liris miring Miring. motifnya ya, Iya. cenderung ke miring. Hujan Mm-mm. liris sendiri diambil dengan kata udan liris. Udan artinya kan hujan, Hujan. liris Ya. berarti kan motif lirisan. Liris-lirisan. Ya, nah Oke. artinya hujan tuh kan membawa kesuburan, Mm-mm. membawa rezeki gitu kan, Mbak, membawa Mm-mm. keberkahan. Jadi diharapkan yang memakai batik Memakainya ini dimudahkan mudahkan rezekinya, rezekinya. kemudahan dan diberikan keberkahan gitu, Mbak. Ya. Amin. Jadi filosofinya sangat Hmm. bermakna sekali ya. Jadi semoga semoga yang memakai kain dengan motif ini selalu diberkahi dan penuh rezeki ya, Mbak ya. Oke, ada lagi kah cerita ini apa ya, Mbak? Kain Iya, ini ini kain. kain panjang ya, Hmm. 2 meter ya. Hmm. Apakah eh, semua kain emang 2 meter juga di Batang? Rata-rata kalau ukuran kain sendiri sih di Batang yang jari sekitar 2 meter 30, ada 2 juga meter yang ukuran 30. 2 meter 50. Oke. Lebarnya biasanya 102 sampai 105. Oke. Ya, kalau kain panjang, kalau sarung Mm-mm. sekitar 2 meter 20, lebarnya 115. Oke. Ini juga motifnya Liris juga. udah liris Ya. juga. Di Ih, sini kan cantik juga ada motif sekali. burungnya yang distilasi jadi kayak bentuk binatang, bentuk tumbuhan gini, Mbak, ini. Iya. Ini Oh, kan itu burung. binatang. Ini kan badan, ini kepala, ini ekor. Oke. Jadinya ini burung. Baik. Wah, cantik sekali ya. Dan dia ada pergabungan kombinasi dengan bunga-bunga ya, Mbak ya? Iya, Oke, berarti emang selalu ciri khasnya batik Batang itu pertama dari segi warna ya. iya, dari Itu udah segi warna segi sama warna dan motif. motifnya adalah udan liris. Iya, Itu beda-beda selalu. sih, Mbak. Oh, Nggak selalu hujan liris kan mm-mm. ada kurang lebih 30-an motif batik Batang. Iya, 30-an iya, lebih. 30-an lebih, kurang lebih. Itu 30-an lebih.
Tiga Oke. negeri sama jenis Bang Biron. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, harga kisaran untuk kain batik tulis Batang tuh berapa ya, Mbak? Misalnya Em, yang kain ini nih, yang panjangnya 2 meter. Ini kira-kira berapa, Mbak? yang ini harga sekitar 800.000. 800.000. Iya, jenis Kalau Bang Biron. bentar. Iklan. Kalau boleh tahu pengerjaannya ini berapa lama untuk 2 meter ini, Mbak? Pengerjaannya kurang lebih yang ini sekitar 1 bulan, Mbak. 1 bulan. Iya, Ini paling cepat 1 bulan. iya paling cepatnya 1 bulan kain panjang ini. OMG, Iya. 1 bulan itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kadang kalau saya ngebatik sih dari pagi sampai sore, kadang malam juga masih ngebatik kalau misal apa nggak ada Heeh, tugas gitu, Mbak. heeh. Nah, Oh ya, Mbak Nurul ini masih kuliah loh, teman-teman. semester 6. Semester 6. Ambil apa ya, Mbak, jurusannya? Ambilnya di hukum. Dihukum? Iya. Mbak suka dihukum? Iya, suka nggak suka apa? Ya sebenarnya suka seni tapi suka Menakal. komunikasi juga sih, Mbak. Aku Oke. kayaknya Di tertarik itu Universitas apa, Mbak? di Pekalongan. Di Pekalongan. Iya. Wah, hebat. Berarti kalau boleh tahu usia Mbak Nurul sekarang ini di usia 22. Iya, 22 tahun. 22 men, teman-teman. Ayo, apa ya, kita sebagai generasi muda, ayolah kita belajar mengenal batik. Mencanting lah, karena mencanting itu sebuah karya seni sih. Baik lagi, ini kain panjang yang kita bisa kreasi, kita bisa berkarya, menuangkan segala Gagasan, gagasan, pikiran itu bisa di kain dan dengan menggunakan canting dan lilin malam panas. Oke, ini 1 bulan loh Mbak Nurul sendiri yang mengerjakannya ya. iya, Sampai untuk pewarnaannya juga. iya pewarnaan juga. Itu Mbak Nurul sendiri yang Iya. mengerjakan. Kadang Semuanya. ya juga sama ibu juga Mbak ngebantuin. Dibantu ibu. Iya, Oke. penembokannya. Oke, segini 800.000. Teman-teman kalau mau boleh ke Gria Penny belanja. Belanja kain batik Batang boleh 800.000. Oke, ya kalau boleh cerita Mbak yang untuk ini berarti shawl ya, Iya, scarf ya, selendang lah, selendang. Ini ukurannya berapa kali berapa ya Mbak? yang ini kurang lebih 2 meter 20 kali 50. Oke, kalau dengan selendang ini di kisaran harganya berapa? Kalau selendang itu mulai dari harga yang murahnya 400 sampai 500. 400-an sampai 500. Ini yang jenis bandiron. Kalau yang jenis tiga negeri ada warna sogannya itu Mm-mm. sekitar harga 600-an. 600-an. Iya. Pengerjaannya berapa lama ini? Jamnya setengah hari. Kalau yang selendang sih paling mungkin 2 mingguan, Mbak. Ya, 2 minggu. ya. Oke, aku baru tahu loh kalau batik Batang ini bisa sebulan pengerjaannya karena Kita 2 kali kerja. sepengetahuan kan, sepengetahuan aku ya selama ini mengenal batik itu paling cepat 3 bulan. Nah ini lebih cepat lagi nih, gila nih. 1 bulan itu luar biasa, dan Mbak Nurul sendiri yang mengerjakan tadi sangat inilah luar biasa teman-teman. Dan ini cuma 2 minggu dikerjakan sendiri, ya, luar biasa. Oke, jadi apa ya? Ini yang harus kita angkat sih, mengenal batik Batang, batik tulis itu nggak hanya dari Pekalongan, Cirebon, Indramayu, tapi kita juga harus mengenal loh ada kain batik tulis dari Batang. Jadi teman-teman kalau emang pengen mengenal lebih dalam lagi batik, boleh banget mampir ke sini ke Gria Pedi, kita cerita-cerita. Oke, Mbak Nurul, ada lagi kah yang mau diceritakan dari dari Batang? Apa keruh kesahnya? Saya sekarang kondisinya bagaimana di sana? Generasi muda kayak Mbak bilang udah berkurang ya karena mereka lebih tertarik kerjanya di pabrik. Jadi untuk generasi muda sendiri di Batang itu hanya Mbak Nurul sendiri sama adiknya Mbak Nurul, hanya berdua saja. Iya, Tersisa semuanya yang tua-tua. benar sekali, Mbak. Oke, berarti apa yang ini berarti kan keresahan masyarakat di Batang yang harus didengar oleh pemerintah ya. Apakah pemerintah sekitar Batang itu ada yang menengok ke tempat Mbak Nurul gitu, apa ya? Apakah ada atau enggak dari tetangga sekitar atau enggak yang warga sekitar yang mengadu ke pemerintah, ada nggak sih Mbak?
Dari warga sekitar enggak ada sih Mbak. Mm-mm. Kadang kan kalau dari saya sendiri ya Mbak, Mm-mm. itu kan kadang dipanggil ke kabupaten, Mm-mm. ke Bupati Batang gitu Mm-mm. kan Mbak. Mm-mm. Biasanya kan Pak Bupati kan pesen batik ke saya, Mm-mm. terus disuruh Mm-mm. nganterin Mm-mm. langsung Mm-mm. ke Mm-mm. itu Oke. Batang gitu Mbak. Iya, tapi kan istilahnya kalau istilahnya cuma generasi muda cuma dua orang nih, Mbak Nurul dan adiknya Mbak Nur saja, kita kan nggak tahu ke depannya kan kalau pembatik yang sudah berumur sudah tidak bisa membatik lagi, sayang istilahnya, Iya. karena tiba-tiba tidak bisa melestarikan lagi, tidak ada penerusnya. Nah, itu sangat disayangkan bila pemerintah pun tidak ikut turun tangan ya. Iya. Mau nggak mau kalau kayak gini sih pemerintah ayolah, ditengoklah, eh, apa ya, wilayah-wilayah yang pembatiknya generasi muda minim, harus ada solusi sih sebenarnya ke situnya, apakah dibuka lapangan kerja dengan, ya baik lagi sih itu emang udah masuknya politik ya, cuma ya ya nanti semoga dalam berjalannya waktu ke depannya generasi muda di daerah Batang itu tertarik untuk melestarikan. Semoga Mbak Nurul memiliki relasi yang muda-muda yang apa ya, yang tertarik dan mau memajukan dan melestarikan kain batang ini. Jadi nggak hanya di Mbak Nurul aja, pengennya ada Iya, lagi, benar Mbak, iya. biar berkembang. Berkembang, iya betul-betul. Karena sayang kalau misalnya ini terhenti cuma sampai di Mbak Nurul, karena kita harus kayak terus melestarikan ya Mbak ya. Gitu. Ada inikah Mbak pengen disampaikan ke teman-teman Gria Penny untuk dari Batang sendiri apa? Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak kita tuh harus apa mencintai budaya ya Mbak, maksudnya Betul. otomatis kan kayak batik gitu kan Mbak. Nah Mm-mm. mungkin bisa dibantu kayak pemasaran atau apa gitu kan, maksudnya kan pengrajin tuh sebetulnya banyak kan Mbak. Dia Mm-mm. kan mau membuat, kalau misalnya kainnya mungkin lakunya lama kan mereka kan jadi kayak Nggak ini kok termotivasi ya? dia maksudnya kok lama sih, Iya, kan iya, kadang iya. kan mereka kan membatik memang untuk ekonomi. Ekonomi mereka sendiri, Iya, kebutuhan mereka iya lah. benar. Ha-ha. Kalau misalnya lama kan mungkin enggan kan, Iya, nggak mau jadi membatik senggan. lagi Ha-ha, gitu. betul, Dan betul. mungkin yang perlu dibantu terutama tuh ya pemasaran. Ya, Pemasarannya, pemasarannya oke. batik yang perlu dibantu Mbak, kayak Mm-mm, mm-mm. mungkin ada sebuah apa namanya, kayak apa ya, isinya tim gitu kan yang Mm-mm. khusus untuk memasarkan produk-produk batik dari seluruh apa Indonesia gitu Iya, kan Mbak. oke, Ya, betul. daerah-daerah batik gitu. Ntar iklan. Oke, siap. Berarti keresahan dari Mbak Nur sendiri adalah cara pemasarannya sendiri ya. Ya, Jadi nggak hanya cukup dengan event-event bazar aja, tapi ya, juga perlu lebih luas lagi pemasarannya ya. ya. Karena Betul. kan kalau kita ikut event-event kayak pameran itu kan hanya membantu memasarkan, tapi kan itu sementara Mbak ya. Iya, cuma Ya sih sementara apa ada doang. dampak positif, mungkin ada customer baru, jadi Mm-mm, mungkin mm-mm. mereka pesan itu kan Mbak, Betul, menambah customer baru, tapi kan itu betul, sifatnya sementara. Kalau misalnya betul. ada sebuah wadah atau sebuah tim yang memang Mm-mm, khusus untuk memasarkan produk-produk mm-mm. seni Indonesia itu malah bagus Mbak. Iya, Jadi kan betul. mereka kan pengrajin membuat seni mereka tapi langsung ada Iya, pemasarannya betul, gitu. betul. Ya, Nah, aku boleh tahu Mbak Nur sendiri ada sosial medianya kah? ada Mbak. Instagram atau Facebook? Ya biasanya saya menjual batik tulis ini Mm-mm. di Instagram saya, namanya Batik Tulis Batang. Batik tulis Batang. Iya, Ayo teman-teman follow iya, Mbak Nurul. Jadi kalau misalnya mau langsung lihat dari Instagramnya Mbak Nurul, boleh iya, ya langsung iya. DM Mbak Nurul. Ya boleh juga Mm-mm. tanya-tanya tentang filosofi atau tentang motif gitu, boleh-boleh teman-teman. Oke, siap. Jadi Mbak Nurul sosial medianya juga jalan ya. Iya, jalan Mbak. Oke, jalan. Oke, jadi kayak cukup di sini teman-teman kita ngobrol dengan Mbak Nurul. Semoga Mbak Nurul gak kapok ya main ke Gria Penny. Ya, seneng Mbak aku bisa apa main ke sini terus bisa lihat langsung gitu ya Mm-mm, Tani. Oh ternyata banyak-banyak kain batik-batik dari daerah lain juga. Nah mm-mm. ini sih bagus ya, mendukung apa namanya,
batik-batik Batang, mendukung karya-karya seni batik di Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa juga dong mampir ke Gria Peni. Siap. Makasih Mbak Nurul atas waktunya dan sudah mau bercerita soal kain batik Batang ini. Semoga kedepannya makin banyak generasi muda yang mau melestarikan juga kain batik Batang, dan semoga perekonomian di daerah Batang untuk kain batiknya juga makin sukses dan laris manis. Terima kasih Mbak Nurul Terima waktunya. kasih banyak Mbak ya. Oke. Sama-sama Mbak. Siap teman-teman Gria Peni, itu bincang-bincang kita hari ini. See you. See you.